Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri 1 Bowosari, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Tujuan aksi nyata pada kali ini ialah menyiapkan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, meyakini kebijakan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Sarana dan prasarana untuk membentuk budaya yang positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Bowosari beserta guru dan stafnya, yang kami hormati Pak Arif Rahman, sarjana pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Yang pertama dan utama, marilah kita berdoa atas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara pemaparan materi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen SD Negeri 1 Bowosari oleh beliau Bapak Arif Rahman, sarjana pendidikan. Bapak Ibu yang hormati, kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bowosari, yang keempat penyampaian materi, dan acara kelima adalah penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa memperlancar acara pada siang hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Sama
bangsa yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pemaparan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen dengan materi budaya positif. Rahmat serta salam kita sandungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri pemaparan pada hari ini. Mudah-mudahan pemaparan oleh CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen di SD Negeri 1 Purwosari sangat bermanfaat sekali, yang di sini nanti akan memaparkan tentang budaya positif. Hal ini sangat bagus sekali untuk sekolah kita karena apa? Budaya positif itu merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan untuk calon guru penggerak yang luar biasa ini, mudah-mudahan dengan pemaparan yang dilakukan oleh calon guru penggerak Angkatan 8 yaitu Pak Arif dapat menjadi motivasi serta mengajak teman-teman guru yang lain sehingga mereka dapat mempunyai keinginan menjadi guru penggerak. Hal ini saya harapkan untuk SD 1 Purwosari mendaftar semuanya sehingga semuanya menjadi guru penggerak demi kemajuan SD Negeri 1 Purwosari. Dari saya cukup sekian dulu. Ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan atau yang 3, yaitu pemaparan materi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen SD Negeri 1 Purwosari yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi modul 1.4 yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya, pengantar dari kedisiplinan utamanya sehingga dapat membuat budaya positif di sekolah supaya berjalan dengan baik. Selanjutnya, dari makna disiplin di sini bisa disimpulkan yang pertama berdasar dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid, sekretaris dan pelaku. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita cermati dulu makna disiplin yang tadi sudah saya sampaikan, dan nanti kita korelasikan dengan budaya positif. Selanjutnya, dari Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, ya, ini ada budaya positif yang akan dikemas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Itu ada 6. Yang pertama, dari disiplin positif. Di sini sudah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, menjadi ada tidak biasa mengontrol orang lain,
Terus semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi pencapaian, pilihan-pilihan baru, serta kebutuhan. Nanti di sini kita bisa lihat ada beberapa tabel yang nantinya dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain menjadi turun makna disiplin, jadi bisa mengontrol diri sendiri ataupun orang lain dan menghargainya. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya ke teori motivasi. Di situ berkorelasi. Keempatnya, ini pendapat dari Dr. William Glasser. Ini yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke materi berikutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan pemantik untuk motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pertanyaan pemantiknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ingin melakukan sesuatu karena akan mendapatkan imbalan. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang berbeda dari keduanya di atas. Untuk menghargai diri sendiri, pertanyaan pemantiknya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang kita coba akan lakukan atau kita akan terapkan di budaya positif, karena ini berkelanjutan ke jenjang-jenjang berikutnya untuk proses kelangsungan hidup manusia lebih bagus dibandingkan dengan motivasi eksternal. Walaupun motivasi eksternal itu juga diperlukan, tapi kita tekankan di motivasi internal kepada peserta. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dikemukakan oleh William Glasser di teori kontrol. Dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan berbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini motivasi dalam diri yang dikemukakan oleh dosen. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Yang ini akan kita terapkan di kurikulum Merdeka dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif. Ada 6 untuk profil pelajar Pancasila yang akan kita usul. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang kita akan paradigma yang akan kita coba berubah dengan keyakinan kelas dan peraturan saja. Peraturan kelas, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu merupakan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti gerakan peraturan-peraturan. Jadi peraturan-peraturan cenderung menghukum, sifatnya nanti menghukum dan akan membebankan kepada tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh anak atau orang lain. Sedangkan kesepakatan itu melibatkan 2 individu atau lebih untuk mencapai peraturan-peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat bersama supaya dipatuhi dengan bersama. Selanjutnya, ini ada beberapa perbedaan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan
anak-anak sudah bertanggung jawab ketika meminjam buku, maka dia akan setelah selesai akan mengembalikan ke tempatnya sendiri tanpa harus ada himbauan-himbauan yang berlalu. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Itu juga menjadi kata-kata atau kesepakatan kelas. Hindari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersahabat. Peraturannya gunakan masker, kita bisa alihkan ke kesehatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan, dan juga bisa ditambahi dengan kenyamanan. Itu ada beberapa tawaran mungkin yang kita bisa ajukan kepada siswa untuk mengkoordinir atau mengondisikan kelas dengan cara keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di situ sudah ada gambaran kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi secara tidak langsung nanti akan ketika datang ke sekolah itu sudah bermention sampai di sekolah nanti bisa bersalaman dengan guru dan juga teman-teman. Tetapi ketika dengan kesepakatan kelas kita seperti ini bisa dijalankan atau bisa disepakati bersama dengan kelas, dengan anak-anak di kelas, kita juga melibatkan anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama yang nantinya anak-anak itu akan selalu terlibat dalam semua keputusan di kelas. Selanjutnya, posisi kontrol. Ini ada diagram identitas gagal, kontrol di luar, identitas berhasil, kontrol dari diri sendiri. Jadi nanti bisa diamati bersama. Di situ ada buat guru, buat kata, hasilnya. Kalimat dan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Jadi nanti di sini ada beberapa peran yang kita bisa terapkan dengan sesuai dengan peran kita atau posisi kita masing-masing. Selebihnya di sesi ini sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Apabila tidak, kita lanjutkan dulu. Peran 5, posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu akan membuat orang merasa bersalah. Jadi membuat orang bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, hukuman. Itu nanti dampaknya ke satu pihak. Pertanyaan yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu siapa yang mengatakan? Biasanya teman. Dan seterusnya di situ sudah masih ada juga. Kita bisa baca bersama-sama dan amati bersama-sama. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Di sini sudah ada beberapa tabel yang terisi dengan contohnya sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu hukuman karena yang menyakiti harus terjadi biasanya dilakukan oleh satu pihak tanpa ada kesepakatan dari orang lain. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi ketika anak sudah melakukan sesuatu dalam kesepakatan kelas, maka dia akan tahu konsekuensinya apa ketika dia melakukan apa. Yang kedua, membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak ada traumatik. Yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi anak lebih termotivasi atau tidak benci kepada disiplin. Yang keempat, hukumannya paksaan. Yang konsekuensinya stimulus tanggapan. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau
konsekuensi, ada tanggapan-tanggapan untuk pembelajaran. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang kelima, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, jadi mudah beradaptasi dengan kelompoknya atau lingkungannya, nanti supaya ketika dia melakukan kesalahan kembali ke lingkungannya juga sudah diterima. Dan seterusnya itu bisa kita lihat sampai kolom 8. Selanjutnya mungkin hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa kalimat atau pernyataan yang menyatakan ada sebuah kasus dan nanti bisa diartikan sebagai apa. Silakan nanti kalian semuanya, saya mohon memberikan pendapatnya masing-masing tentang sebuah kasus. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita 12 kasus. Nanti kita amati bersama-sama. Setelah sekiranya kita sudah mengamati, nanti bisa dicocokkan dengan pendapat kita, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi yang terjadi dalam kasus tersebut. Selanjutnya, ya, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, itu termasuk konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu termasuk hukuman. Terus yang terakhir di situ ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, di sini ada perbedaan karena di atas tidak ada kesepakatan. Yang artinya ketika terlambat anak itu harus cukup. Kalau di poin 2 yang paling bawah dari bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecoba. Di situ ada kesepakatan dengan anak sebelum melakukan pembelajaran. Jadi anak tahu ketika dia akan terlambat 10 menit, berarti dia akan mendapatkan seperti apa, konsekuensinya apa. Jadi dia sudah menyepakati bersama di kelas. Kurang lebihnya perbedaan atau contoh-contoh kasusnya seperti ini. Nanti masih banyak lagi juga kasus yang menyatakan konsekuensi atau hukuman. Yang intinya kita usahakan atau kita budayakan konsekuensi atau kesepakatan kelas yang sudah terjadi kita jalankan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini keempat ini nanti yang akhirnya mendasari anak atau orang pada dasar diri manusia untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup sepanjang hayat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini pengertian restitusi tersendiri itu adalah untuk mengembalikan atau menyetarakan sebuah peristiwa supaya anak itu bisa diterima lagi di lingkungannya atau kelompoknya. Jadi peran kita sebagai guru ketika anak sedang atau melakukan kesalahan, kita coba lakukan dengan segitiga restitusi ini. Apa itu restitusi tadi sudah disampaikan, sehingga akan merasakan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada kesempatan ketika anak melakukan kesalahan, maka dia akan memperbaiki. Ciri-ciri restitusi yang disediakan membuka untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan, menurunkan untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini menstabilkan identitas, salah satu contoh atau guru atau sebuah kasus untuk membuat anak
gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak akan merasa lebih dihormati ketika sudah melakukan kesalahan, mendapat perlakuan dan mendapat pengertian, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya secara lebih positif lagi. Selanjutnya, intervensi 30 detik. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memantik ketika melakukan pengondisian diri. Selanjutnya, Pak Supri. Ini menanyakan keyakinan. Setelah kita mengondisikan diri, kita menanyakan keyakinan lagi. Apa sih itu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kita ingatkan lagi. Maka anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, ini contoh-contoh pertanyaan kepada siswa atau pemantiknya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini penghargaan juga bisa menghukum motivasi atau motivasi dalam diri anak untuk berbuat lebih dan terus menerus. Yang pertama itu dampaknya akan kepada penghargaan merusak hubungan. Atau kalau misalkan tidak dihargai nanti jadi dirusak hubungannya, tidak bagus lagi. Yang kedua, penghargaan merusak kualitas. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada kualitas. Kualitasnya menurun. Penghargaan menurunkan kreativitas. Kalau tidak ada hadiahnya, nggak mau berkreasi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu sangat berdampak kepada kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ya, di sini apresiasi cenderung lebih bisa kita gunakan karena kebajikan dengan memberikan dukungan secara khusus maupun pribadi dan memberikan pengakuan kepada murid secara bergantian atau secara konsisten melalui proses-proses yang sudah dilewati. Selanjutnya, Pak Supir. Nah, terima kasih. Itu saya sampaikan materi tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah maupun di lingkungan kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kolaborasi budaya positif didiskusikan bersama-sama dengan kepala sekolah, guru, dan staf karyawan SD Negeri 1 Purwosari. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi yang selanjutnya kita coba berdiskusi tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Nanti setiap guru dibagi menjadi 5 kelompok karena ada 10 peserta. Jadi nanti setiap kelompok ada 2 peserta.
Saudara Bagia, tidak, dan menang. Dan seseorang ke BOM.
contoh penerapan restitusi pada suatu kasus di sekolah. Kesepakatan kelas. 1. Tertib dalam belajar. 2. Kerapian dalam berpakaian. 3. Disiplin waktu. 4. Menjaga kebersihan. 5. Menghargai sesama. Dani, maju ke depan Dan. Dani, kenapa bajumu dikeluarkan? Maaf Pak, saya lupa. Betul, karena lupa. Maaf, saya risih baju saya dimasukkan. Menurut kamu, apakah kamu sudah benar? Tidak Pak. Ya, saya sudah tahu kenapa kamu tidak memasukkan baju. Tapi apakah tindakan itu sudah benar? Iya Pak, saya salah. Kesalahan apa Dan yang kamu buat? Saya melanggar kesepakatan kelas yang harus menjaga kerapian dalam berpakaian. Apakah kamu ingat dalam kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya Pak, saya masih ingat. Kita harus menjaga kerapian dalam berpakaian. Apakah perbuatan kamu sudah menjaga kerapian Dan? Belum Pak, Lalu apa yang kamu akan lakukan? saya harus memasukkan baju saya Pak. Silahkan dimasukkan Dan. Ya, Pak Arif senang kamu mau memperbaiki kesalahanmu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Dewi, aduh. Sini maju ke depan dulu, jangan duduk dulu. Dewi, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Maaf Pak, saya mengantar sampah. Saya kira bisa masuk ke tempat sampah. Kenapa seperti itu? Maaf Pak. Menurut kamu apa tindakan kamu sudah benar? Tidak Pak. Iya, sudah. Pak Arif sudah mendengar alasan kamu. Tapi apakah itu sudah benar? Iya Pak, saya salah. Kesalahannya apa? Saya sudah melanggar kesepakatan kelas yang harus menjaga kebersihan. Apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Iya Pak, saya masih ingat. Kita harus menjaga kebersihan. Apa kamu perbuatan itu sudah termasuk menjaga kebersihan? Iya Pak. Lantas, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi membuang sampah sembarangan dari sampah tadi saya buang. Saya akan memasukkan ke tempat sampah. Beneran? Iya Pak. Ya, silahkan duduk. Silahkan buang sampah itu diberikan ke tempat sampah lagi. Aduh, Risma. Kenapa kamu tadi menertawakan atau mengejek Alfa? Iya Pak, karena aku tidak bisa mengucapkan kesalahannya itu mudah. Apakah tindakan kamu sudah benar? Tadi Alfa jadi tidak percaya diri. Tidak Pak. Ya, saya tahu kamu mengejek Alfa, tapi apakah tindakan kamu sudah benar? Maaf Pak, saya sudah salah. Salahmu apa? Saya sudah membuat Alfa malu dan tidak percaya diri. Seharusnya saya menghargai teman. Apakah kamu ingat dalam kesepakatan kelas yang kita buat bersama? Iya Pak, saya masih ingat. Kita harus menghormati teman dan menghargai sesama. Apakah perbuatan tadi kamu sudah menghargai bersama? Lalu, apakah yang akan kamu lakukan? Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada Alfa dan tidak akan mengulangi lagi. Silakan minta maaf Pak Alfa dan Pak Polisi senang kamu sudah memperbaiki kesalahanmu. Silakan minta maaf Pak Alfa. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya. Salam dari saya Arif Rahman, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, SD Negeri 1 Puausari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.